Oke, Krek udah masuk. Aku persilakan ke Kak Jul untuk mulai aja kali ya sesi malam ini. Bahas buku Oke Welcome Home by sih. Najwa Zebian. Kenapa? Oke. Enggak. Gak, Eh, oke, selamat malam semuanya. Aku Juliana. Hari ini mau bahas buku yang baru saja selesai aku baca. Setelah setahun lamanya aku membaca buku ini. Judulnya Welcome Home. Penulisnya Ngaswa Jebian. Menurut aku ratingnya 9/10 sih. Minus akunya itu karena dia tiga. Bukunya sebenarnya seharusnya comes with journal, biar kita semua sambil journaling gitu. Cuma sayangnya enggak, jadi agak agak disayangkan atau itu emang keinginan aku aja sih personally. Eh, Buku ini menceritakan tentang self healing, perjalanan self bentar. healing, ya. Kak Jul mau nambahin. Mungkin sebelum mulai bahas bisa diceritain tak tahu buku ini dari mana atau pernah dengar penulisnya dulu. Alasan kenapa Ah, baca buku ini gitu loh, Kak. oh, oke. Aku baca buku ini. Oh, aku kenal Ngaswa Jebian itu gaulnya. Hmm, aku lupa dari mana. Tapi buku-buku sebelumnya itu semuanya itu puisi, poetry gitu. Jadi karena at one time aku suka banget sama poetry, jadi akhirnya come across this writer, penulis. Terus aku beli buku yang pertama dia tentang Nectar of Pain. Itu eh, mengisahkan tentang perjalanan dia bangkit dari luka masa lalu. Terus habis itu bukunya relatable gitu. Jadi akhirnya aku belilah lanjutannya Mindbreaker sama Spark of Phoenix. Dan ngikutin, jadinya ngikutin si penulis ini sampai dia keluarin buku Welcome Home. Jadi pas Welcome Home keluar langsung aku beli gitu. Oke, mungkin boleh bahas tentang buku ini dan poin-poin yang pengen di-share ke teman-teman, Kak. Oke, Welcome Home ini buku tentang self healing, personal self healing. Sebenarnya ini pengalaman pribadinya si penulis sendiri yang akhirnya dia bukukan menjadi ada guide self healingnya. Bukunya lumayan tebal karena banyak banget pertanyaan yang dia tulis untuk membantu kita melakukan self healing untuk diri kita sendiri. Hmm, di sini ini kayak kalimat awal dia. eh the biggest mistake we make is that we build our homes in other people. Jadi penulis ini itu mengisahkan karena dia dulunya itu selalu membuat rumah di orang lain. Seperti ya kita pada umumnya sih, kita itu selalu bergantung sama orang lain untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Padahal seharusnya nggak usah. Kita itu bisa bangun rumah loh di dalam diri kita sendiri. Kita itu bisa merasa penuh loh dengan diri kita sendiri. Kita itu bisa menjadi teman terbaik diri kita sendiri. Jadi hal-hal di mana kita membangun rumah di tempat orang lain itu wajar. Itu semua banyak terjadi di hidup kita. Jadi dia mengajak kita buat heal from that supaya ketika orang lain pergi kita tetap masih merasa penuh. Karena kita sudah membangun rumah di diri kita sendiri. Jadi ini bukunya bahas relationship sama orang lain ya, Kak? Relationship sama orang lain iya, tapi mostly relationship sama diri kita sendiri sih. Karena Oh, after all relationship sama orang itu semua orang tahu gimana caranya. Tapi ketika dealing dengan ourself, our pain itu susah banget kayaknya. Jadi dibikin guide sama dia gitu. Ibarat pencarian jati diri menarik, lah. menarik.
Ini Mhm. kalau boleh tahu berapa halaman, Kak? Berapa halaman ya? Bentar aku buka bukunya. 309 halaman. Oh gitu. Tebel ya? Ada kayak eh, waktu untuk merenung dan di akhir chapter gitu nggak? Biasanya kayak ada recapnya lagi. Nggak ada ya? Eh, di tiap chapter, mostly merenungnya bukan di akhir chapter. Jadi di tiap chapter itu dia punya poin-poinnya, pertanyaan-pertanyaannya, dan itu seharusnya direngungin saat baca chapternya juga, baru kita bisa lanjut ke chapter selanjutnya gitu. Oh, di sepanjang chapter ada poin-poinnya gitu ya? Iya, betul. Oke, oke. Hmm. Oke, jadi hari ini aku sneak peek dikit tentang bukunya karena aku bingung mau jelasin apa lagi. Iya, nggak apa-apa, Jadi Kak. Boleh. eh ini gambaran rumah yang digambarkan dalam buku ini. Jadi rumah di dalam diri kita yang dimaksud itu ada eh, 5 ruangan, 5 ruangan dengan fondasi, dengan jalan dan 1 taman. Nah, ruangan-ruangannya ada apa aja? Ada ruangan self love, ada ruangan compassion, ada ruangan forgiveness, clarity, surrender. Terus nanti diajarin juga cara foundationnya dan cara membangun jalan masuk ke dalam rumah kita sendiri. Serta cara membuat mimpi-mimpi, memang akan mimpi-mimpi kita gitu. Yang pertama dia jelasin sih jalannya dulu, jalan dan fondasinya dulu, baru naik ke atas gitu ruangannya, konsepnya. Nah, ini cara membuat jalan. Ini aku jelasinnya dikit-dikit ya, enggak banyak karena kalian harus baca bukunya sendiri buat mendapatkan insight kalian sendiri. Jadi Ya, kalau jadi di kayak buku ini, spoilernya aja nggak apa-apa, Kak. iya ini spoiler tapi nggak bisa dibilang spoiler juga. Soalnya Oh gitu. aku emang cuma kasih poin-poinnya doang, saking banyaknya poin. Em, Oke, oke. yang ini cara membangun jalan. Jadi biasanya jalan menuju rumah kita sendiri itu ada roadblock-nya. Roadblock-nya itu why can't I have that? Cara bangun jalannya roadblock-nya ini diganti jadi road break. Nah, road break ini pertanyaan kita itu, mindset kita itu diganti. Jadi why don't I have that? Kalau can itu kan nggak bisa ya. Kalau nggak bisa itu kan berarti sesuatu yang impossible. Nah, sesuatu yang impossible ini menghalangi kita untuk mengenal diri kita sendiri, untuk menjalani tujuan hidup kita. Jadi sebaiknya diganti menjadi kenapa sih aku nggak punya gitu. Jadi ketika kamu mengganti mindset kamu, kamu bakal dapat pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terlihat impossible jadi bukan impossible lagi, tapi kenapa enggak gitu. Bukan kenapa nggak bisa gitu. Ini cara bangun jalannya. Terus yang kedua, cara bangun fondasi. Nah, cara bangun fondasinya ini di buku ini menarik sih menurut aku. Karena dia membagi jadi 2, self acceptance sama self awareness. Dan ternyata 2 ini beda loh, nggak sama. Jadi self acceptance itu ketika kita itu merasa berharga akan rumah kita sendiri, akan diri kita sendiri. Tapi sebelum kita self accept, kita harus self aware dulu. Kita tuh harus tahu siapa sih kita. Siapa sih kita tanpa label-label yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi siapa sih seorang Juliana di luar pekerjaannya? Siapa sih seorang Juliana di luar hmm, Discord ini misalnya? Siapa sih seorang Juliana di luar hmm, impian-impiannya gitu. Jadi siapa sih, what is my authentic self itu harus diketahui dulu sebelum bisa accept diri kita sendiri gitu. Yang
habis bikin fondasi, nah ini saatnya masuk ke ruangan-ruangan yang dimaksud di dalam buku, ruangan yang dibangun di dalam rumah kita sendiri. Ruangan yang pertama itu self love. Ini aku ketik poin-poinnya, sebenarnya di dalam bukunya itu, di dalam 8 poin ini banyak lagi, jadi ada pertanyaan-pertanyaannya lagi buat kamu bisa mengenal diri kamu dan bagaimana caranya mencintai diri kamu sendiri. Banyakan orang, kalau di buku ini dituliskan kalau banyakan orang bisa mencintai orang lain dengan mudah. Tetapi kenapa kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri seperti kita mencintai orang lain? Kadang kita lebih baik sama orang lain dibanding kita lebih baik sama diri kita sendiri. Dan poin yang menurut aku paling penting buat aku ya personally itu poin kelima. Being open to receiving love reflects self-love. Jadi kadang itu kita suka merasa, oh kita nggak worth it nih dicintai seperti ini. Oh kita nggak worth it nih dapat privilege seperti ini. Tapi padahal berarti itu bukan self-love itu sendiri. Kita itu harus terbuka untuk menerima perlakuan baik dari orang lain. Itu baru kita itu menandakan kita mencintai diri kita sendiri gitu. Hmm, ruangan kedua itu forgiveness. Ini lagi-lagi poinnya aja, aku nggak bakal spoiler isinya. Tapi basically ruangan forgiveness itu mengajarkan kalau kita memaafkan orang lain itu bukan buat mereka, tapi buat diri kita sendiri. Poin kedua menurut aku yang paling penting, forgiving someone doesn't happen under the roof, it happens under yours. Jadi, ketika kita memaafkan orang lain, itu urusan kita pribadi, bukan urusan mereka. Mereka nggak perlu tahu kita maafin mereka apa enggak, mereka nggak perlu tahu, yang penting kita sendiri tahu, gitu. Terus yang poin keempatnya itu, memaafkan itu bukan masalah siapa yang salah, tapi letting go about kesalahan tersebut. Habis itu, nih ruangan yang ketiga, compassion. Ini aku susah banget terjemahinnya ke Indonesia, compassion itu apa ya? Tapi kurang lebih kita itu diajarkan buat membuat boundaries ke diri kita sendiri. Ini gambarnya aku ambil dari buku gambarnya. Itu ada gambar orang ya yang why are you like this sama yang tuliskan. Nah, ketika compassion instead of kita itu menanyakan kenapa sih diri kita kayak gini, sebaiknya kita lebih mengerti. Oh, aku ngerti loh kenapa kamu kayak gini. Maksudnya ngomong sama diri kita sendiri gitu. Kayaknya Bukan ini banyak mengebahas soal self reflect ya. Jadi kayak belajar memahami diri sendiri ya, Kak. kita harus belajar memahami diri sendiri sebelum kita bisa memahami orang lain. Iya, iya. Iya. Oke. Jadi ketika kita di Discord ini suka bilang nih, nggak boleh ngejudge orang lain kayak gitu. Tapi lebih banyak kita menjudge diri sendiri daripada menjudge orang lain. Jadi having compassion is not judging yourself. Clarity ini juga susah banget di-translate ke Indonesia, aku nggak tahu mau translate sebagai apa. Tapi, di ruangan ini, intinya itu kita punya kejelasan apa trigger kita, bagaimana cara kita, melihat trigger ini sebagai trigger aja, gimana cara kita bisa kontrolnya, terus, gimana kita membangun boundaries di sekitar trigger itu biar tidak tiba-tiba memancing trigger itu terus marah-marah gitu misalnya.
Jadi Clarity itu kejelasan sih Kak, kayaknya tadi udah disebutin Kakak juga. iya, tapi kalau kejelasan makanya agak rancu gitu ya kalau di Oh gitu. Indonesia kan. Cuma ya kurang lebih seperti itu. Aku nggak gitu menyarankan kayaknya kalau baca buku ini terjemahan ya. Mungkin kayaknya lebih baik bacanya di bahasa Inggris aja. Terus Clarity ini aku suka poin ke-6-nya. See the story as it is, not as you want it to be, not as you wish it were. Kita itu kadang melihat cerita kita sendiri itu penuh dengan judgement. Jadi penuh dengan personal opinion. Oh, misalnya aku diomelin gara-gara dia begini-begini, gara-gara aku begini-begini. Padahal mungkin kenyataannya tidak demikian gitu. Mungkin kenyataannya misalnya aku diomelin karena emang dia mau ngomel sama aku gitu. Jadi kita dikasih beberapa pertanyaan yang bisa membuat sebuah kejelasan akan sebuah kejadian gitu. Di ruangan ini, kita bakal diajak berpikir ke belakang, melihat kejadian-kejadian masa lalu, apa aja sih kejadian yang sebenarnya tidak terjadi sesuai yang kita pikirkan sebelumnya. Ini ruangan terakhir, surrender, keberserahan ya, bukan menyerah ya, berserah mungkin dibanding menyerah. Ini ruangan yang paling susah menurut personally karena banyak sekali emotional gap sih di sini. Di ruangan ini kita harus dealing with our emotional gap sama accept what it is. Meskipun kita berusaha mengubah, kita harus berusaha menerima apapun itu yang terjadi. Terus quote yang paling aku suka di sini itu yang aku merahin, stop trying so hard to change the ending of one story. It's an ending, not the ending. Especially if it leads you to the same conclusion about yourself. I am not good enough, I am not worthy being held on. Jadi yang paling terakhir, go don't make the ending of one story, the ending of your story. Jadi kadang banyak sekali cerita yang seharusnya masih berlanjut, tapi kita udah mikir kayak itu the end of our world gitu loh. Padahal sebenarnya itu mengajarkan kita buat pelajaran untuk chapter selanjutnya di hidup kita. Kita tidak berakhir sampai kita meninggal, intinya kan gitu. Life must go on ya Kak. Yap, life must go on, tapi ya apapun kejadian yang berakhir itu membawa pelajaran untuk chapter selanjutnya di hidup kita. Jadi Iya. itu bukan ending gitu loh. Dan tidak seharusnya demikian. Oke. Terus ini taman. Jadi di rumah kita sendiri juga harus ada taman. Taman mimpi namanya. Nah, taman mimpi ini poin yang pentingnya itu fear of failure only hinders your dream. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Karena lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Intinya sih di situ. Terus take it step by step, jangan buru-buru lah. Melangkahlah pelan-pelan. Udah, kayaknya itu aja. Oh, ini akhirnya dia sih. Yang aku merahin, healing means you are under construction. Healing is hard and it takes time. It takes real change. Jadi, menurut aku, healing itu proses seumur hidup. Jadi, nggak bakal ada seorang pun yang healing, udah hari ini healing terus sembuh selamanya, itu sangat jarang terjadi sih. Healing itu bisa aja hari ini kamu melangkah 1 langkah maju, besoknya 2 langkah mundur dan it's okay gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi self healing, ya buku ini cocok sih menurut aku buat menjadi bantuan dan pengingat di tengah jalan kalau misalnya you lost your way.
home. Udah, itu aja dari aku. Ini bukunya ada di Gramedia atau di Periplus? Mesti yang impor gitu. Aku waktu itu beli bukunya di Periplus sih Oh, oke, oke. dulu. Di Di sini Gramet nggak ada, tahu ya, ya. belum ke Gramet semenjak COVID. Oh, di sini ada teman-teman yang join juga nih. Gimana? Ada yang punya pertanyaan soal buku Welcome Home ini? Boleh open mic-nya. Apakah ada pertanyaan? Aku ada pertanyaan buat Juliana. Iya. Ini bacanya makan waktu setahun itu kenapa? Apakah karena proses perenungannya yang panjang atau karena males lanjut bacanya atau bukunya tidak menarik atau gimana gitu? Kita kan ini sebenarnya masuk TBR tapi denger kamu bacanya butuh waktu setahun gitu loh. Jadi aku mikir Kayaknya kalau bukunya Juliana yang rajin setahun, aku berapa tahun? 5 tahun kah gitu? sebenarnya bukunya itu menarik, cuman berat banget sih menurut aku, emang bukunya berat banget I dan see. gimana ya, ketika habis aku chapter terus merenung terus ngejurnal itu aku capek makan energi kawan. Jadi aku kadang Ah, mau ngelanjutin lagi, aku kok jadi gue harus merenung lagi, mengulang lagi proses dari chapter sebelumnya untuk lanjut ke chapter berikutnya kan. Jadi kayak susah, agak melelahkan. Itu sih personally karena gue aku sambil journaling juga kan. mm-mm. Jadi ya agak-agak lumayan PR ya buat eh, berpikir ke belakang terus melihat memori-memori masa lalu yang ternyata ibarat kayak menemukan inner child sendiri itu juga kebanyakan dari buku ini. Oh gitu ya. Iya, Oke susah oke. prosesnya. Tapi bisa sih kalau misalnya mau baca dulu semua baru habis itu ulang lagi baca dari awal buat journaling, kenapa enggak? Kalau aku kayak males baca 2 kali jadi aku sambilan. Tapi akan aku ulang sih bukunya, soalnya masih ada chapter-chapter yang belum selesai. Paham Oke, paham. ini kalau teman-teman yang lain mau bahas buku atau review buku yang udah dibaca juga boleh banget. Nanti kita bikin sesi lainnya mungkin. Kalau untuk buku lainnya. Betul. Apakah ada yang pengen nanya lagi nih ke Kak Juliana? Aku Enggak ada lagi sih deh. apa. Aku lagi aja. Itu berarti bukunya itu di situ ada panduan ya, how to like Iya, looking back to the memory lane dan iya, segala macam itu, like apa momen yang paling bikin kamu bahagia, apa momen iya, yang paling bikin kamu sedih dan kamu harus going through iya. all those. Jadi jadi ini bahkan chapter paling awal nih ya, kayak yang bangun jalan itu. Why can I have that itu aja harus dipikirin kayak aku di mana sih sekarang nih? Ini aku sambil baca nih, maksudnya dia suruh refleksi aku di mana sih sekarang? Where am I now? Terus refleksi yang kedua, where do I want to be? Aku mau di mana sih berikutnya? Terus between that point where I am now sama where I want to be itu what is standing in the way of your getting there? Jadi dikasih bener-bener step by step-nya gitu buat dipikirin. Jadi apa sih penghalang jalanku? Jadi benar-benar harus mikir gitu loh. Banyak step-nya, sangat banyak. Oke, paham Jill. Menarik sih, I mean, aku jadi tertarik gitu baca bukunya. Karena salah satu hal yang paling susah aku lakukan itu adalah self reflect ya,
bukannya tidak bisa atau tidak mau, tapi kayak apa ya, enggan aja gitu loh mengunjungi masa-masa itu gitu kayak, "Ih, ngapain sih aku melihat Iya, kembali ke saat-saat yang tersedih dan Betul. bikin tertekan gitu kan." iya, dan di sini selain dia kasih step-stepnya, dia kasih contoh cerita diri dia sendiri juga. Jadi kita bisa kepikiran gitu kayak kalau ada cerita yang sama kayak dia atau cerita yang mirip gitu. Jadi kepikiran, oh kayaknya aku pernah deh kejadian gini juga. Oh kayaknya iya deh ini kejadiannya sebenarnya begini gitu loh. Jadi kayak dapet contoh lah. Oke. Kayaknya kalau aku baca buku kayak gini tuh PR-ku tuh banyak banget. Nangisnya juga banyak kaulan. Nangisnya juga banyak ya. Nah itu yang aku nggak mau gitu. Aku Iya. bukannya Jadi akan jadi berpura-pura kuat, melankolis ya. tapi iya jadi Nah, kayak yang buat jadi apa gitu melankolis. loh, buat apa Hmm. gitu loh diingat-ingat. Aku tuh kadang mikirnya kayak gitu, tapi mungkin dari buku ini perlu juga ya untuk mengingat kembali. Ya, Karena looking back kadang this ya kalau memory. kita nggak looking back, kalau di buku ini sih bilang kalau kita nggak looking back, kita kok nggak tahu apa yang benar-benar kejadian yang sebenarnya gitu. Apakah itu karena misalnya kita ditinggal keluarga ketika mereka mau imigrasi gitu, terus mungkin nggak ada biaya. Tapi kan kalau kita melihat sendiri, aku ditinggalkan, I am being abandoned. Tapi kan kejadian sebenarnya belum tentu kayak gitu. Sekarang kita yang dewasa mungkin bisa melihat kayak gitu, tapi nggak ada trigger-nya buat kita melihat kayak gitu. Jadi buku ini sekalian ngasih trigger-nya loh, ini loh kejadian sebenarnya kok bisa aja kayak gini loh gitu. Dibantu ingat-ingat. It is scary, Jo. Kayak Iya, aku tuh sudah mengubur dalam-dalam. Nggak mau aku gali-gali lagi. ya, yes, it is very scary. Terus kebetulan aku baca buku ini yang chapter terakhir itu yang pas kayak Karis put lagi bahas inner child kan, terus kayak oh my god. Terus kayak kena gampar gitu loh, kayak ketemu semua inner childku. Sangat menyeramkan sih. Tapi itu proses kalau kita nggak inget lagi itu belum tentu heal. Iya, betul. Ini jadi kayak buku yang bisa menggali masalah-masalah yang ada di diri kita sendiri ya Kak Jul. Iya, Jadi self aware. betul. Self awareness kita bakal meningkat setelah baca buku ini. Yang benar-benar baca ya, nggak cuma dibaca sekilas terus nggak direngungin. Karena dari buku self help yang lain, misalnya kayak Haimin Sunim, dua bukunya itu yang Imperfect dan Slow Living itu benar-benar bikin kita hangat gitu loh bacanya gitu. Dan Iya. terus ada juga Yung Pueblo atau siapa gitu, aku juga baca 2 bukunya dan itu juga hangat sekali gitu loh, kayak yang melenakan dan membuat kita merasa baik setelah bacanya gitu kan. Kalau Iya. buku ini tuh aku kayaknya malah rada takut, Jo. Kayak Iya, takut buat aku aja membuka sekarang luka. lagi baca Happy Money kan dari Ken Honda. Itu dia juga di situ, kamu berdiri di mana sekarang ini gitu loh. Kamu mesti cari dulu tuh kamu gimana, orang tua kamu memperlakukan uang seperti apa, saat mereka tidak ada uang mereka sikapnya gimana, karena itu yang kamu bawa sampai sekarang dan itu mungkin yang akan dilihat oleh anakmu kelak. Nah, Iya. hal-hal kayak gini tuh udah yang oke, skip. yang harusnya aku harus renungkan jadi ya memang harus aku renungkan sih, tapi bentar aku kelarin dulu aja bacanya. Nah, Terus buku ini habis tuh itu nggak dibaca lagi. enggak, aku akan melakukannya. Maksudnya ini 3 bulan menuju 2023 ya. Jadi
aku pikir aku harus resolve ini semuanya. Ya, nggak semuanya juga sih, beberapa hal yang krusial buat aku, yang penting buatku. Jadi, ya meskipun scary, but it needs to be done, I guess, gitu. Kalau ingin 2023 aku jauh lebih baik gitu. Betul. Cuma rada nakutin ya, Bo. Ya, aku baca yang paling awal kalau nggak salah yang self love sama self awareness itu aku nangis berapa hari kayaknya. Berat Oke. banget bukunya. Ya, tapi memang harus dilakukan. Iya, kayaknya aku mesti ngomong dulu ke suamiku, aku mau baca buku ini. Mungkin aku nanti akan agak lebay, nangis-nangis, depresi dan apa. Tolong biarkan dulu ya, nggak usah khawatir. Gitu kali ya. Ini aku tahunya si Najwa Zebian sih itu buku yang Mind Planner itu kayak buku puisi dia sih ya kayaknya beda sama yang Ya. Welcome Home ini. Mind Breaker itu ketika dia belum sembuh. Maksudnya dia jadi dia nulis Welcome Home ini katanya dia kayak sela-sela dia nulis Mind Breaker sampai maksudnya sampai dia berusaha self healing sendiri. Jadi Mind Breaker itu kumpulan dia menyadari luka-luka dia untuk bangkit. Dan bangkitnya itu di buku ini kayaknya gitu loh. Tapi Mind Breaker bagus sih. Kak Jo udah baca juga ya Mind Planner? Semua suka aku baca. Ngekai of Pain juga. Mind Breaker sama Spark of Phoenix aku juga suka baca. Wah, ngefans sama karya-karyanya Najwa Zebian berarti. Iya, lumayan. Soalnya memang puisinya relate banget. Teman-teman yang lain di sini apakah sedang ada yang baca buku atau mendalami buku-buku self help yang kayak Welcome Home ini? Kayaknya pada belum mau untuk bicara. Ayo yang lainnya kalau mau sharing boleh banget loh. Ada narasumber untuk ditanya-tanya tentang buku ini. Aku bakalan baca sih, Jo. Jadi, sambil kelarin Happy Money-nya Ken Honda. Baca Kaulan. I will. Kalau mau suruh kasih reaction notes, nanti ujungnya semuanya emoji nangis nih. Waduh. Oke deh. Kayaknya yang apa ya? Kalau aku boleh share ya, maksudnya di aku sekarang, di umur yang sekarang, ya aku 40 tahun ya. Dari usia mungkin 6 sampai 12, terus 12 sampai 20, terus 20, 30, terus 30, 40. Dan sekarang itu aku mesti nyari lagi, gali-gali lagi yang usia 6, 12, 20, 30 itu kayak yang oke. Kurang kerjaan nggak sih gitu loh. Ya, tapi ya oke lah. Aku sendiri nggak punya loh memori aku di bawah umur 6 tahun. Sampai Aku sekarang. ada, aku umur 4 tahun aku ada. Aku tidak ada sampai sekarang. Meskipun sudah baca bukunya kan berusaha mikir tetap nggak ketemu. Cuma kadang perlu ku konfirmasikan dengan orang terdekatku gitu loh. Apakah benar aku pernah mengalami ini gitu. Karena aku takutnya itu cuma bayanganku aja gitu. Atau aku cuma ngadi-ngadi gitu, mengada-ada gitu. Jadi kadang aku yang at least sampai usia 16 tahun ya. 16 tahun tuh aku udah mulai tertutup sama orang rumah gitu loh. Maksudnya ya udah gitu kan. Nah itu yang aku mesti inget-inget lagi tuh apa yang aku lakuin. Iya sih. Karena kadang memori kayak itu nge-twist kejadiannya.
Iya, betul. Hmm, ya, memang self healing tuh kerja apa ya, yang tidak ada hentinya gitu loh. Yang Mhm. di saat kita pikir kita baik-baik saja, ternyata ada sesuatu hal yang bikin kita ke-trigger lagi gitu. Jadi kayaknya Lagi kan lagi. jadi kayaknya mesti dihadepin satu persatu, mesti diterima satu persatu, yang kita hindari itu mesti kita hadapi lagi satu persatu gitu. Jadi dengan cara itu mungkin baru kita bisa, "Oh oke, ini sudah tidak menggangguku lagi." Kayak gitu. Iya. Iya, kalau aku personally kalau soal penulisnya sendiri si Ngaswa Jebian ini kan dia share tentang kehidupan beragama dia ya. Maksudnya dia lahir di Lebanon gitu kan. Dan diajarkan dengan agama yang sangat kental dan ketika dia harus pindah ke Kanada, dia bukan dibully karena dia tidak beragama, tapi dia dibully karena dia memakai hijab dan itu tuh kayak akhirnya membuat dia berpikir apakah dia kan akhirnya lepas hijab. Nah, lepas hijab ini apakah karena dia dibully atau karena ini keinginan dia sendiri? Ini sebenarnya yang mana gitu. Jadi personally ini story-nya dia menurutku memang sesuatu yang menguatkan sih karena dia juga mengalami pembulian, diskriminasi gitu. Jadi relatable untuk banyak orang sih. Mungkin ini cerita dari penulisnya juga ya, bagaimana dia struggle dengan dia sendiri dan mendapat lebih banyak kejelasan atau clarity. Jadi dia tulis juga untuk orang lain yang mengalami hal yang sama kali ya. Iya, betul. Loh, kangennya menghilang. Mungkin In 150 meters, continue straight. Continue straight. Tapi setelah ngerjain semuanya, apakah kamu merasakan kelegaan yang luar biasa, Jul? Yes, aku lebih ke grounding sekarang sih. Kayak beberapa trigger yang sebenarnya eh seharusnya dari dulu bisa aku resolve, baru ke resolve setelah membaca buku ini. Gitu. Terus lebih diajarkan building boundaries juga. Sama memaafkan sih. Memaafkan itu juga chapter yang paling susah. Karena memikir apalagi memaafkan orang-orang dari dekat aku itu susah banget. kira-kira Kak Jul bakal reread lagi gak nih nanti untuk kan katanya tadi nggak mau reread, berarti udah nggak mau baca lagi. Aku mau baca ulang karena ada beberapa chapter yang nggak selesai sih menurutku. Nggak selesai maksudnya dari Kak Julnya belum selesai banget gitu ya. Iya, akunya belum selesai berproses dengan itu. Oh oke. Jadi Oke. aku harus baca ulang. Turn left. Turn left. Then turn right. Head east. In 3 meters, continue straight. Aku yang kayaknya perlu banget tuh di bagian yang who am I without all of the label gitu loh. Continue Karena straight. kita selama ini kan melekatkan label itu kan. Bahwa aku seorang ibu dari ini, bekerja di sini gitu kan. Nah, kalau semuanya itu strip away dariku, akan jadi apa gitu kan. Maksudnya siapakah aku gitu kan, Juliana?
Iya, siapakah aku tanpa label-labelku itu juga paling Kamu capek dapat nggak mikirnya. itu? Kamu dapat nggak itu? Kamu bisa nggak mendeskripsikan diri kamu tanpa itu semua? Apakah itu sebuah rahasia? I mean, kalau itu rahasia ya oke, you don't have to tell us. Tapi kalau kau mungkin bisa kasih sneak peek Aku setelah beberapa deskripsi aja. berpikir panjang dan lebar Mhm. tentang siapa aku, pada akhirnya aku mengambil kesimpulan kalau aku adalah orang yang curious mainly. Aku itu Mhm. seorang yang suka mencari ilmu. Mhm. Terus apa ya, di luar itu semua, aku itu gimana ya, punya kapabilitas sih, cuma kadang aku tidak mengakuinya. Jadi, karena satu dan lain hal, mmm, aku tidak berproses maksudnya aku menganggap aku capable di bidang akademik kan, karena selama ini, eee, aku di sekolah ranking misalnya. Dulu aku di sekolah ranking, di kerjaan juga kerjaanku bagus, perfeksionis habis gitu. Tapi setelah baca buku ini aku berpikir, apakah aku beneran perfeksionis? Apakah aku beneran sepintar yang aku, selama ini jadi label aku gitu? Dan jawabannya, ya aku memang punya kapabilitas di sana, tapi selama ini aku selalu menganggap aku melimit diri aku cuma, punya kapabilitas di luar bidang itu aja, nggak di luar hal-hal lain. Tapi setelah berpikir ke sana dan kemari, ternyata memang ada aja gitu. Kayak yang mapping kemarin itu ya, Kak Jul, kelebihan-kelebihan kita apa-apa aja. Nah, Yang iya mapping sesi sama Kak Hani ya, iya, Hani Sitio. yap, main mapping main Heeh. mapping. Dia juga ngajarin mapping gitu, jadi, eee, spoiler dikit lagi, jadi di yang self awareness itu tuh dia agak kayak siapa sih aku sebelum sebelum siapa aku sebenarnya, dia agak suruh mapping, siapa sih aku di sekolahku misalnya, siapa sih aku di tempat kerjaku, siapa sih aku di lingkunganku, dan itu ditarik irisan tengahnya gitu loh, buat tahu siapa kita sebenarnya. Jadi dikasih spoilernya sih, maksudnya dikasih guide-nya sih gitu. Jadi kan semua manusia pasti bersikap berbeda tergantung sama orang yang dihadapin sama dia kan. Tapi apakah kita berbeda personality ini karena kita punya kelainan mental? Kan enggak, memang semua manusia punya persona yang beda ketika menghadapi orang lain. Jadi, siapa sih kita sebenarnya di luar persona-persona itu? Apakah kita benar-benar baik atau kita sebenarnya jahat gitu misalnya? Kadang kita menjahat-jahati, maksudnya bilang, "Ah, gue mah jahat, gue mah emang egois," gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Menarik menarik. Jadi kadang kita bisa berpikir yang sebenarnya nggak benar juga ya. Jadi yang kita kira jahat ternyata sebenarnya itu dalam hati. Iya, kan misalnya kita di kantor misalnya emang tegas tegas maksudnya tegas sama bawahan lah misalnya, jadi jagonya kadang jahat misalnya kan. Tapi sebenarnya maksud kita kan nggak demikian gitu. Jadi kan ada sifat dasar kita yang akhirnya karena berhadapan dengan orang yang berbeda, jadi beda gitu presentase sifatnya. Jadi ambil titik tengahnya itu loh. Memang kadang di beberapa situasi orang bisa punya pribadi yang berbeda sih. Tapi kalau dari aku sendiri sih enggak. Mostly biasanya aku ya gitu aja sama di tiap situasi. Itu perlu juga loh ditanyain ke orang lain.
dengan situasi yang berbeda ya. Misalnya tanya ke mamamu, apakah kamu benar demikian? Terus tanya ke temanmu, apakah dia melihat kamu demikian? Iya, Gitu. itu kalau mau benar-benar ya mesti nanya orang terdekat sih. Iya, Kan kalau penilaian dari kita nanti subjektif. betul. Karena aku personally menghadapi orang tuaku dengan menghadapi temanku, dengan online dan tempat kerjaku semuanya lain. Oh, Iya, aku personally semuanya lain. Sifatku beda-beda tergantung siapa yang aku hadapin. kalau yang lain gimana nih? Apa masih ada yang pengen nanya atau ngebahas soal buku Welcome Home ini? Mumpung Kak Julnya lagi masih bisa dan menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Kayaknya belum ada yang pengen nanya. Kalau gitu mungkin aku sapa beberapa teman-teman baru yang sebelumnya belum pernah kelihatan kayak namanya. Aku ingin menyapa Kak Kamira. Kamira, apakah bisa open mic? Satu, dua, tiga. Kayaknya Kamira belum bisa. Aku lanjut ke Halo. Kak. Oh, Oh bisa Open, bisa. open. Oke, malam bisa. malam Kamira. Malam. Kalau boleh tahu, tahu event ini dari mana nih? Dari Discord kah atau dari IG? Dari Discord. Kan Oh, dari sebelumnya, Discord. maksudnya event yang ini kan yang bahas soal buku ini kan. Iya, yang event sekarang ini, Kak. Oh, iya tahu dari Discordnya ini. Soalnya kan pertama kan lihat dibahas yang ruang buku itu. Terus Iya. lihat ada tentang pembahasan welcome home, kayaknya kok relate gitu. Terus mau beli cuman belum sempet beli sih. Terus masih kebetulan ada bahas buku ini, jadi mau tahu isinya kayak apa gitu. Oh, emang Kamira udah tahu soal buku ini belum ya? Sebelum event ini ya? Dari Kak Juliana waktu nulis di itu buku Oh, di review di channel masih buku ya? di channel Iya, iya. channel itu. Oh, oke. Kamira hobinya baca ya? Atau tertarik nih sama buku ini? Baca iya, gambar iya gitu. Oh, oke. Kasih Kak udah join acara malam ini. Semoga dengan penjelasan dari Kak Jana tadi udah lebih tercerahkan lah soal buku ini gimana isinya. Makasih ya Iya ada Kamira. gambarannya. Makasih. Ya. Berikutnya mungkin saya mau menyapa Kak Iren. Kak Iren 24, apakah bisa open mic? Halo? Kak Iren, apakah bisa atau tidak nih tadi open mic? Tapi nggak ada suaranya ya tadi. Apa saya yang koneksinya jelek? Sepertinya Kak Iren yang bisa open mic.
Aku lanjut ke anak majikan. Ke anak majikan panggilnya apa nih? Ini nicknya masih pakai bukan asli ya? Halo Kak, Iya, halo. iya bukan nama asli karena di Discord ini kan aku ada beberapa grup gitu. Nah, waktu itu aku pakai nama ini karena join di grup game gitu. Jadi emang nggak pakai nama asli sih Kak. Tapi aku panggilannya Sheila. Oh, Kak Sila ya. Iya. Selamat datang Kak di Discord Kelurahan Sukamaju. Gimana Iya. kesan-kesannya setelah ikutin event yang Welcome Home ini? Apakah tertarik dengan bukunya? Aku sih tadi agak telat ya ikutnya karena memang lagi di jalan. Tapi aku mau ini sih karena tadi kepotong. Cuman memang aku karena lagi mau seringin baca buku. Jadi kalau ada referensi buku bagus, aku pengen coba buat lihat reviewnya dulu. Maksudnya kayak garis besarnya, terus mungkin aku mau coba cari bukunya sih Kak gitu. Oh, oke. Mungkin kalau tertarik banget mungkin bisa baca buku ini ya. Makasih Kak Iya, Sila. sama. Oke, ini mungkin sesi malam ini kita udah selesai ya. Aku mau matiin crack dulu. Makasih buat Kak Juliana yang udah isi sesi malam ini. Dan untuk teman-teman semua yang udah join dengerin sampai sekarang. Selamat malam semuanya. Makasih Kak udah nge-host. Iya. Minggu depan mau bahas buku apa, Jo? Recordingnya Tidak. belum dimatiin. Ana. Iya, ini aku lagi mau matiin yang cracknya nih. Oke.